Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ayuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Kembali kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Salatul Mu'min di bagian bab Salatul Tatawwu', kitab yang mufid dengan faedah yang sangat banyak yang ditulis oleh Syekh Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Dan sebagaimana telah saya sebutkan bahwa kitab ini adalah kitab yang sangat berfaedah dan juga lengkap, pembahasannya juga sangat komprehensif beserta rincian dan dalil-dalilnya yang sangat jelas. Maka banyak fawaid yang terkandung di dalamnya, bagus untuk senantiasa dibaca. Dan baik itu kitab berbahasa Indonesia ataupun jikalau antum sudah pernah belajar bahasa Arab juga memiliki kitab Arabnya, versi Arabnya, di samping kitab berbahasa Indonesianya. Naam. Baik, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Al-faslu baina rawatibi wal faraidhi bi khurujin aw bi kalam. Bahwa ketentuan di dalam syariat hendaklah ada al-fasl, pemisah antara salat rawatib qabliyatan aw ba'diyatan dengan salat fardu. Dan ini dihasilkan dengan dua cara. Bi khurujin, dengan cara keluar daripada masjid, maksudnya adalah ar-ruju' ilal bait, pulang ke rumah, dan itu adalah al-faslu at-tam, pemisahan yang sempurna antara salat fardu dengan salat sunnah. Au bi kalam, atau dengan perkataan. Di hadis Sa'ib ibn Yazid anna Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ib bin Yazid bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berkata kepada Sa'ib, "Idza shallaital jum'ata fala tasiluha bi salatin hatta tatakallama aw takhruja." Kalau engkau salat Jumat, janganlah engkau langsung sambung dengan salat sunnah kecuali engkau telah memisahkannya dengan pembicaraan dengan orang lain, au takhruja, atau engkau keluar daripada masjid. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana bidzalik, sebab Rasulullah SAW memerintahkan kami demikian. Alla tusala salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruja. Janganlah satu salat fardu disambung langsung dengan salat sunnah, yakni ba'diyah, sampai seseorang telah berbicara atau dia keluar daripada masjid, atau dia telah keluar daripada masjid. Wa hadza laisa khassan bi salatil jumu'ati, dan ini tidak khusus untuk salat Jumat. Bal kullil faraid, bahkan semua salat fardu, yakni salat subuh, kemudian salat zuhur, asar, maghrib dan isya, tidak boleh disambung dengan salat rawatib ba'diyah, dengan salat rawatib ba'diyah maksudnya. Lianna rawiya istadalla ala takhsisihi bi dzikri salatil jumu'ati bi hadithi ya ummuha wa ghairaha. Sebab rawi hadis ini, yakni As-Sa'ib,
berdalil dengan hadis ini, dengan perkataan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk ketentuan salat Jumat atau salat selain Jumat. Qila wal hikmatu fi dzalika li alla yastabihu al fardu bin nafilati. Hikmahnya adalah jelas bahwa di dalam Islam ibadah fardu tidak boleh disambung dengan sunnah. Maka kalau antum perhatikan misalkan ketika Aid itu tidak boleh puasa. Nah, contohnya misalkan setelah Ramadan kemudian datang Idul Fitri. Tidak boleh dan diharamkan puasa pada Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, setelah Ramadan yang fardu, puasa yang fardu, kemudian sesudah Idul Fitri baru kemudian dibolehkan puasa sunnah. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal, barang siapa yang dia puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa Syawal, itu di tengahnya ada pemisah. Pemisah itu adalah Idul Fitri. Bahwa al-Aidain, kemudian ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. 2 hari raya, kemudian 3 hari tasyrik, itu adalah hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagian para ulama, dan ini menjadi kebiasaan salaf, mereka tidak langsung menyambung sesudah Idul Fitri langsung Syawal. Tetapi mereka membuat jeda dulu beberapa hari. Makan, minum dan seterusnya. Setelah beberapa hari kemudian mereka kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Naam. Wa an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallal asr. Dan dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah suatu saat salat asar, yakni fardu. Faqama rajulun yusalli, maka ada seorang laki-laki salat sesudahnya. Walaupun memang mafhum bahwa tidak ada yang disebut dengan ba'diyah asar. Nah, laki-laki tadi salat. Dia melakukan 2 kesalahan. Yang pertama dia melakukan ba'diyah asar, dan yang kedua adalah dia langsung menyambung setelah salam kemudian dia salat. Fara'ahu Umar faqala lahu ijlis, maka Umar melihat kemudian menegurnya, saya berkata, duduklah wahai fulan. Fa innama ahlaka ahlul kitab annahu lam yakun li salatihim faslun. Sesungguhnya ahlul kitab sebelum kita, salah satu sebab mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara ibadah fardu sebelumnya dengan ibadah sunnah itu tidak ada batas demarkasi yang jelas. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membetulkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi, ahsin ya ibn al-Khattab, engkau telah melakukan hal yang betul, telah mengatakan hal yang betul wahai Umar bin Khattab. Kemudian penulis kitab ini menceritakan karena beliau adalah murid daripada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, dan beliau banyak mengambil faedah daripada Syekh bin Baz. Maka beliau menyatakan, wa sami'tu al-imama Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazin, aku mendengar al-imam Abdul Aziz bin Baz, beliau berkata dalam satu kajian beliau tentang hikmah larangan daripada menyambung salat sunnah dengan salat fardu. Lianna waslaha biha yuhimu bi annaha tabi'atul laha. Sebab kalau langsung disambung mungkin saja ada salah paham, seakan-akan bahwa salat ba'diyah tadi merupakan bagian daripada salat fardu. Naam. Wa hadza fil jumu'ati wa ghairiha, dan ini berlaku pada salat Jumat dan selainnya. Fa idza fusila bainaha bi kalam aw khurujin aw takallumin bi istighfarin aw bi syai'in min dzikrin in fasalat. Ketika seseorang dia berbicara atau dia keluar daripada masjid atau pindah atau dia mengucapkan sesuatu apapun, bahkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian telah terpisah. Qala San'ani, al-Imam As-San'ani
Al-Yamani rahimahullahu taala beliau berkata, wa qad dzakara al-ulama annahu yustahabbu at-tahawwula. Dan para ulama menyebutkan kalaulah dalam keadaan sulit, misalkan harus pulang ke rumah, ditakutkan nanti ada halangan, atau sebagian orang mungkin kalau sudah pulang ke rumah psikologisnya sudah beda lagi. Ya, ketemu anak, ketemu istri sudah sulit. Ya. Ketika pulang ke rumah, maka tidak masalah dia sholat di masjid. Walaupun tidak dipisah dengan keluar masjid, dia memisahnya dengan cara at-tahawul, pindah posisi di masjid. Nah, fa in fa'ala an-nawafila fil buyuti afdal. Maka pilihannya adalah at-tahawul, pindah tempat itu minimal, au bikalam, atau berbicara kepada orang lain, atau pulang ke rumah. Maka pulang ke rumah itu adalah bentuk pemisahan yang paling sempurna. Jadi kalau kita bisa pulang ke rumah, maka itulah yang lebih utama. Wa illa fa ila mawdi'in fil masjid aw ghairihi, atau jikalau susah maka dia pindah posisi saja. Wa fihi takthiru al mawadi'i lis-sujud. Maka yang demikian akan memperbanyak tempat di mana kita pernah sujud di atas permukaan bumi. Jadi bumi ini juga menjadi saksi. Demikian juga tempat-tempat di masjid. Dan ini berdasarkan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ketika Rasulullah SAW menasihati, ya, jikalau engkau menggembalakan kambing, kemudian masuk waktu sholat, maka adzanlah walaupun engkau sendirian. Sebab tidak ada yang mendengar adzan engkau baik dari kalangan jin atau hewan, kecuali semuanya akan menjadi saksi. Ini menunjukkan bahwa kita disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk memperbanyak saksi-saksi kebaikan, baik dari kalangan manusia atau dari kalangan jin atau dari kalangan hewan atau dari kalangan tempat-tempat di muka bumi. Itu semua akan menjadi saksi bagi kita. Di samping juga malaikat. Maka luar biasa. Ya, rekaman yang sangat jelas atas semua perbuatan hamba. Baik itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, atau itu juga malaikat yang mencatat, atau juga anggota badan kita yang kelak akan berbicara, bahkan kulit kita, dan juga jin, begitu juga manusia menjadi saksi. Demikian juga hewan, begitu juga setiap inci di bumi yang kita tempati, ketika melakukan sesuatu, itu semuanya kelak akan menjadi saksi kebaikan bagi kita jikalau kita melakukan kebaikan. Demikian juga berlaku sebaliknya. Nah, demikian juga berlaku sebaliknya. Wa qad akhraja Abu Dawud min hadithi Abi Hurairah marfu'an, dan telah dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya daripada hadis Abu Hurairah, ayajizu ahadukum ay yataqaddama aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi fi shalah, yakni fi subhah. Apakah kalian merasa lemah? Maksudnya apakah kalian mampu? Apakah kalian merasa lemah? Maksudnya apakah kalian tidak mau melakukan ketika kalian salat sunnah, maju atau mundur dari posisi salat fardu kalian, atau ke samping kanan, atau ke samping kiri, atau yang semacamnya di dalam salat sunnah, yakni berbeda posisi daripada salat fardu. Wa qad thabata 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma al-intiqalu fil fardhi fil nafli kadzalik. Demikian juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar tentang sunnahnya berpindah posisi dalam salat sunnah. Dalam salat sunnah. Kana idza kana bi Makkah fa shalla al-jum'ata taqaddama fa shalla rak'atayn thumma taqaddama fa shalla arba'an. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dan ini sebagaimana telah kita sebutkan, untuk ba'diyah Jumat itu ada 4 rakaat ketika di masjid. Ketika pulang maka 2 rakaat. Adalah Abdullah bin Umar diriwayatkan ketika beliau salat Jumat di Mekah, sesudah salat Jumat maka beliau maju dari posisi di mana beliau salat Jumat, salat 2 rakaat, kemudian maju lagi, salat lagi 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, thumma raja'a ila baitihi fa shalla rak'ataini wa lam yusalli fil masjid.
Kemudian beliau ketika di rumah, beliau sholatnya 2 rakaat. Ketika beliau tidak sholat sunnah di masjid. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Ibnu Umar, kenapakah demikian? Habis sholat fardu, yakni sholat Jumat, akan sholat sunnah, beliau maju dulu. Karena Rasulullah SAW yaf'alu dzalika, kata Abdullah bin Umar, demikianlah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Qultu, maka aku penulis kitab ini menyatakan, wa hadza yastashhidu bihi ala takthiri wa hadza yustashhadu bihi ala takthiri mawadhi'is sujudi kama qarrarahu Syekhuna al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Dan ini menunjukkan dan menjadi dalil bahwa disunnahkan memperbanyak posisi tempat salat walaupun itu sekedar di masjid. Ya, pindah ke kanan, pindah ke kiri, ke depan atau ke belakang. Kemudian poin yang selanjutnya yang keenam, pada ketentuan-ketentuan salat sunnah, tarku rawatibi wa ghairiha idza uqimati al-maktubatu. Hendaklah dia meninggalkan salat rawatib, yang dimaksud adalah qabliyah, jikalau qamat telah dikumandangkan. Tentu saja bahwa antara azan dan iqamah berdasarkan hadis yang sebelumnya yang telah kita sebutkan, setiap antara azan dan iqamah itu ada 2 rakaat. Jadi memberikan kesempatan kepada mereka yang akan melaksanakan salat qabliyah. Demikian juga memberikan kesempatan mereka yang ada di rumah untuk datang ke masjid. Maka dengan demikian Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana telah saya sebutkan, beliau menyatakan adalah satu kebid'ahan atau sesuatu yang tidak sesuai sunnah. Jikalau itu rutin dilakukan setelah azan langsung qamat. Kalau sesekali karena hajat boleh. Tetapi kalau rutin, ya sebagian masjid mungkin habis kajian langsung qamat. Ya, tidak mesti demikian. Bahkan yang lebih tepat adalah ya habis, maksudnya ketika kajian azan langsung qamat karena ingin cepat-cepat salat Isya. Justru yang tepat adalah walaupun ada kajian misalkan bisa dilanjutkan habis azan, atau misalkan tetap dikasih jeda setelah azan ketika kajian selesai, memberikan kesempatan yang akan salat sunnah qabliyah walaupun itu bukan muakkadah, dan juga memberikan kesempatan orang yang punya hajat atau orang yang masih ada di rumah. Dengan demikian maka lebih hati-hati dan lebih tepat ketika qamat misalkan tetap memakai pengeras suara, misalkan demikian. Naam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza uqimatus salatu fala salata illa al-maktubatu." Ketika salat telah diiqamahkan, ketika muadzin telah mengumandangkan iqamah, maka tidak sah salat kecuali salat yang maktubah. Atau diterjemahkan dengan kalimat yang lain, tidak boleh dilakukan kecuali salat yang fardu. Wali hadits Abdullah bin Malik ibn Buhainah radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Abdullah bin Malik ibn Buhainah bahwa Rasulullah SAW mera'a rajulan. Jadi Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki, waqad uqimatis salatu yusalli rak'atain. Muadzin telah iqamah, tapi dia tetap salat sunnah 2 rakaat qabliyah. Falamman sarafa Rasulullah SAW latha bihin nasu faqala lahu Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW telah pulang, kemudian bercampur dengannya, yakni yang melaksanakan salat sunnah tadi manusia, ketika telah selesai maksudnya, maka Rasulullah SAW berkata, subhu arba'an, apakah salat subuh tadi yang kau lakukan 4 rakaat? Maksudnya ketika qamat, harusnya yang dilakukan adalah tinggalkan, putus, langsung gabung bersama jamaah di dalam shaf. Wali hadithi Abdullah bin Sarjis, dan juga berdasarkan hadis Abdullah bin Sarjis,
radhiyallahu taala anhu qala dakhala rajulun al-masjid Rasulullah SAW fi salatil ghadati fa shalla rak'atain. Rasulullah SAW pernah salat subuh, maksudnya salat subuh telah dilaksanakan. Fa shalla rak'ataini, kemudian ada seseorang masuk ke dalam masjid. Dia salat 2 rakaat fi dhanibil masjid, di samping masjid. Thumma dakhala ma Rasulullah SAW, kemudian dia gabung bersama Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan qabliyah. Maksudnya dia masbuk karena ingin melaksanakan salat qabliyah. Falamma sallama Rasulullah SAW qala, ketika Rasulullah SAW beliau salam, maka beliau berkata, dan ini menunjukkan bahwa tidak boleh takhirul bayan, tidak boleh menunda nasihat ya kepada saudara kita. Kalau kita punya ilmu, kita sampaikan. Ada saudara kita yang melakukan kesalahan, maka langsung sampaikan. Dan itu adalah hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Nah, maka langsung dibetulkan. Demikianlah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat jikalau melihat hal yang jelas tidak berkesesuaian dengan sunnah, maka langsung boleh sebutkan, ya fulan, wahai fulan, bi ayyi salataini i'tadatta, dengan salat apakah yang kau akan jadikan bekal, kau siapkan kelak menghadap Allah. Abi bi salatika wahdaka am bi salatika ma'ana, apakah salat engkau sendirian tadi ataukah salat engkau bersama kami? Nah, menunjukkan Rasulullah SAW mengingkari sahabat yang melaksanakan salat qabliyah ketika kondisi qamat telah dikumandangkan. Wa hadhil ahaditsu tadullu ala anna al-muslima idza sami'a al-iqamata la yahillu lahu ay yadkhula fi salati tatawwu'in siwahu kanat ratibatan. Ini menunjukkan bahwa jikalau qamat telah dikumandangkan dengan alasan apapun, tidak halal dan tidak boleh seseorang untuk melakukan salat sunnah apapun, baik itu sunnah fajar atau qabliyah zuhur atau qabliyah asar dan semacamnya, baik itu di dalam masjid atau di luar masjid. Jadi langsung putus. Ini pendapat yang pertama. Intinya ketika muadzin telah mulai qamat, kita salat sunnah, maka langsung tinggalkan, langsung diputus. Nah, wa sawa'un khafa fawata rak'atil ula aw lam yakhaf. Baik motivasi dia memutus tadi karena takut masbuk, ketinggalan rakaat bersama imam, atau dia masih merasa aman. Contohnya merasa aman itu maksudnya dia salat qabliyahnya sudah di tengah. Itu kan mungkin kalkulasinya aman, tetap dapat rakaat yang pertama, rakaat pertama ya, tetap dapat. Kemudian dia memilih, masih aman, lanjut sempurnakan dulu qabliyah. Atau dia tidak takut, baik takut atau takut. Wal hujjatu 'inda tanazu'i as-sunnah, dan yang menjadi pemutus dalam hal ini adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW, beliau menyatakan, apakah engkau salat subuh 4 rakaat? Beliau juga menyatakan, jikalau qamat telah dikumandangkan, maka tidak ada lagi salat kecuali salat fardu. Fa innahu idza ishtaghala binafilatin fatahu al-ihramu ma'al imam. Sebab ketika dia sibuk menyempurnakan salat qabliyah, maka telah luput, lepas bersama dia takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Ini menunjukkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Maka sebagian para ulama menyebutkan aku salat sekian tahun, ada yang menyebutkan aku salat sekian puluh tahun dan tidak pernah tertinggal daripada takbiratul ihram bersama imam. Fal faridatu aula bil muhafazati ala ikmaliha, sebab tentu saja secara logis menjaga salat fardu kesempurnaannya
itu lebih diutamakan daripada memperbanyak ibadah sunnah. Makanya fardu dulu, baru kemudian setelah itu sunnah. Wa fi hikmatun ukhra, dan ada hikmah yang lainnya, wahyan nahyu an ikhtilafi 'alal a'immah, supaya kita betul-betul mengikuti imam, satu komando. Ya, kadang-kadang kalau qamat telah dikumandangkan, kemudian masih ada yang sibuk salat sunnah, sedangkan imam sudah di tempatnya akan mengangkat takbiratul ihram, itu seakan-akan tidak manut, tidak ngikut sama dengan imam, seperti itu. Wa inna ma ju'ilal imamu liutamma bih, padahal imam itu dijadikan imam supaya diikuti oleh semua makmum. Wastudilla bi umumi qawlihi idza uqimatis salatu fala salata illa al maktubatu liman qala yaqta'un nafilatu idza uqimati al fardhah. Dan berdasarkan hadis ini, yakni hadis jikalau qamat telah dikumandangkan tidak ada salat kecuali salat fardu, sebagian para ulama mengambil ini sebagai dalil bahwa salat sunnah otomatis putus, otomatis batal ketika qamat telah dikumandangkan. Jadi ini pendapat yang pertama. Berdasarkan hadis tadi, sifatnya otomatis. Ketika muadzin Allahu Akbar, qamat seperti itu mempengaruhi dan memberikan efek pada salat-salat sunnah yang dilakukan oleh al-musallin, makmum. Adapun pendapat yang kedua tadi menyatakan itu adalah motivasi supaya salat fardu lebih utama untuk disempurnakan, kemudian tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, tetapi tidak membatalkan salat sunnah. Maka dengan demikian kita mengetahui di sini ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama apa tadi? Iqamah membatalkan salat sunnah. Ya, ini tentu saja pendapat yang sangat tegas. Adapun pendapat yang kedua tidak membatalkan. Hanya saja bahwa yang demikian adalah tercela dan tidak sepantasnya dilakukan. Adapun pendapat yang kedua kata beliau, wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila annahu la yaqta'uha idza uqimatis salatu wa huwa yusalli bal yutimmuha khafifatan amalan bi umumi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa ketika seseorang telah salat qabliyah di tengah salat, kemudian iqamah dikumandangkan, maka pendapat yang kedua ini melihat kasusnya. Apakah salatnya telah berada pada rakaat kedua? Rakaat kedua tadi patokannya Syekh bin Baz secara lebih detail menyebutkan di sini adalah posisi ruku'. Ketika rakaat kedua akan atau sedang ruku', yang tersisa sedikit, maka dia tidak perlu batalkan. Yang dia lakukan adalah sedikit mempercepat dengan tetap menjaga tumakninah, kemudian langsung gabung bersama imam. InsyaAllah iqamah selesai, salat qabliyah dia juga sudah selesai, dan insyaAllah masih sempat takbiratul ihram bersama imam. Ini khusus bagi seseorang yang salat qabliyah kemudian berada di ujung rakaat kedua. Lebih amannya ketika ruku', ketika i'tidal, dan seterusnya ketika sujud atau tahiyyat. Pendapat yang pertama tadi tegas, otomatis qamat tinggalkan. Pendapat yang kedua dilihat, kalau itu sudah ruku', maka dia tinggal sempurnakan, atau pada rakaat kedua Al-Fatihah sudah qamat, dia langsung ruku' demikian, kemudian gabung di shaf bersama imam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat 33, wahai orang yang beriman, taatlah pada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kalian batalkan amal kalian. Janganlah kalian batalkan amal kalian. Salah satu maknanya sebagian ulama menyebutkan ketika sholat tidak boleh dibatalkan, ketika konteksnya sudah mau selesai. Nah, wakila
in khasiya fawatal fariidati fil jama'ati qata'aha wa illam yakhsa fawatal jama'ati atammaha. Pendapat yang ketiga melihat kasusnya. Kalau dia takut tertinggal fariidah, dan ini ketakutan ini ada dua tingkatan. Yang pertama ketakutan takbiratul ihram, itu sudah menjadi alasan. Yang kedua ketakutan ketinggalan rakaat pertama. Kalau takut ketinggalan takbiratul ihram, takut ketinggalan rakaat pertama, maka dia wajib memutus. Tapi kalau aman, maka dia lakukan. Ini juga menunjukkan bahwa di satu masjid biasanya masing-masing DKM sudah memusyawarahkan. Ada jeda antara azan dengan iqamah. Dan itu biasanya sudah diketahui oleh jamaah yang rutin datang ke masjid tersebut. Ya, itu biasanya sudah diketahui. Misalkan katakanlah 10 menit. Sehingga yang datang terlambat, apalagi biasanya ada waktu khusus, ya, waktu khusus sisa sekian detik, nah itu sudah siap-siap duluan. Itu juga satu inisiatif yang bagus. Nah, wasawabul ladzi dalla alaihi umumu al-ahadithi annahu yaqta'uha. Dan pendapat yang shawab, kata beliau, yang betul dalam masalah ini adalah dia langsung hentikan salatnya, putus. Wa hadha sharihun fi hadithi Abdullah bin Malik ibn Buhainata alladhi sabaqa dzikruhu. Dan ini telah jelas dalam hadis yang telah kita sebutkan, hadis Abdullah bin Malik bin Buhainah. Naam. Dan juga hadis uqimat salatus subhi fara'a Rasulullah SAW rajulan wal muadzinu yuqimu faqala atusalli as-subha arba'an. Juga hadis yang lain, ketika mulai iqamat dikumandangkan, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki sedang sholat, maka beliau berkata, apakah engkau sholat subuh 4 rakaat? Jadi ketika iqamat mulai dikumandangkan, kemudian Rasulullah SAW masih melihat ada yang sholat, maka kemudian beliau menegurnya, apakah engkau sholat subuh 4 rakaat? Tidak dijelaskan laki-laki tersebut sholatnya apakah rakaat pertama ataukah rakaat ke-2, ya kan, seperti itu. Tapi kemudian Rasulullah SAW langsung bereaksi seraya menegurnya. Beliau menyatakan atusalli subha arba'an, apakah engkau sholat subuh 4 rakaat? Nah, wa hadza alladhi sami'tu syekhana al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala yuwajjih. Dan inilah yang aku dengar daripada Syekh bin Baz, bahwa beliau merajihkan pendapat ini. Merajihkan pendapat ini maksudnya lebih aman ketika qamat telah dikumandangkan, kita sedang salat sunnah langsung dibatalkan. Seperti itu. Syekh bin Baz mengulas. Jadi Syekh bin Baz ini luar biasa. Beliau biasanya berdasarkan hafalan. Karena hafalan beliau juga sangat banyak. Beliau menulis kitab dengan hafalan, dikte, kemudian ditulis oleh muridnya. Beliau juga kajian berdasarkan hafalan. Jadi subhanallah. Sebab beliau ya diuji dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kebutaan. Syekh bin Baz menyatakan ammal ayatu al-karimatu fahiya ammatun wal haditsu khassun. Adapun ayat yang digunakan tadi, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan jangan kalian batalkan amal atau salat kalian, itu adalah umum. Adapun hadis Rasulullah SAW yang menegur sahabat, apakah engkau salat subuh 4 rakaat, itu adalah hadis yang khusus. Dan yang khusus dikedepankan atas yang umum. Kama yu'lamu dzalika min usulil fikhi wa mustalahil hadis, seperti diketahui demikian di dalam ilmu usul fikih dan mustalahul hadis. Lakin law uqimatis salatu wa qad raka'a ruku'a ats-tsaniyah aw fi sujudi aw fit tahiyyati
fa innahu la haraja fi itmamiha. Tapi aku berpendapat, kata si bin Bas, insya Allah tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Dan itu bisa dilakukan kompromi dengan melihat bahwa batasnya itu adalah ketika ruku' rakaat yang kedua. Kalau ruku' rakaat yang kedua, kata beliau, tidaklah tersisa kecuali sedikit, maka dia langsung bisa melakukannya dengan sedikit cepat, dengan tetap menjaga tumakninah, kemudian langsung gabung. Insya Allah ketika qamat selesai, salat sunnah pun juga telah selesai. Ini insya Allah kompromi daripada dua pendapat tadi. Naam. Adapun poin yang ketujuh, ikhwan sekalian, as-sunnatu tarku rawatibi fis safari illa sunnatal fajri. Yang sunnah adalah meninggalkan salat rawatib. Salat rawatib itu adalah qabliyah dan ba'diyah. Kecuali beberapa. Yang pertama adalah al-fajr, sunnatul fajr 2 rakaat, dan yang kedua adalah salat al-witr. Maka di dalam madhab misalkan Hanafi itu sangat ditekankan salat witir ini. Salat witir bahkan disebut sebagai salat yang wajib. Jadi ada salat fardu, sebagian para ulama membagi demikian. Ada salat wajib dan ada salat sunnah. Menurut sebagian para ulama, salat witir itu adalah salat wajib. Sebab para ulama membedakan antara wajib dengan fardu. Fardu itu ketika datang dalilnya dengan Al-Quran, misalkan menurut sebagian, dan yang wajib datang dengan sunnah, dan yang wajib boleh ditinggalkan ketika ada halangan, tetapi berdosa ketika ditinggalkan dengan sengaja. Maka di dalam mazhab Hanafi itu sangat ditekankan witir. Bahkan seseorang ditolak kesaksiannya kalau dia tidak sholat witir. Masya Allah. Kalau ini diterapkan saat ini, ya banyak kaum muslimin tidak bisa menjadi saksi. Baik ketika akad nikah, apalagi akad jual beli, akad lain-lainnya. Sebab patokannya dalam mazhab Hanafi, salah satu patokannya adalah rutin sholat witir. Wah, kalau begini kita semua mungkin kena, saya juga seperti itu. Masya Allah. Jadi sholat witir itu sangat ditekankan. Nah, ketika safar maka seseorang itu ditekankan dua, yakni sholat qabliyah subuh dan sholat sunnah witir 3 rakaat. Witir 3 rakaat. Dan di sini Rasulullah SAW sebagaimana hadis beliau menyatakan, man maridha aw safara, barang siapa yang dia sakit atau dia dalam perjalanan, kemudian dia terhalang dari melakukan amal rutin yang biasa dia lakukan, kutiba lahu ma kana ya'maluhu musafiran ma kana ya'maluhu hadiran aw sahihan. Barang siapa yang dia rutin, katakanlah kalau safar yang disunahkan tetap dilakukan, ditekankan adalah qabliyah subuh 2 rakaat, kemudian salat witir minimal 3 rakaat. Nah, Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang dia jalan jauh safar atau dia sakit, itu kan otomatis katakanlah qabliyah, ba'diyah ditinggalkan. Termasuk ketika sakit. Maka tetap dicatat untuknya pahala-pahala ibadah sunnah yang dia tinggalkan. Seperti itu ikhwan. Kalau kita rutin sebelum safar, kalau kita rutin ketika sehat, kemudian qadarullah kita safar misalkan, atau kita sehat, maka catatan amal kita tadi tetap apa? Berjalan, tetap dicatat, subhanallah. Naam. Li hadithi Asim ibni Umar ibn al-Khattab qala sahibtu ibnu Umar fi tariqi Makkah. Berdasarkan hadis Asim bin Umar ibn al-Khattab, aku pernah bersama saudaraku Ibnu Umar pada satu perjalanan ke Mekah. Maka fasalla lana adh-dhuhra rakaatain. Saat itu Ibnu Umar salat zuhur 2 rakaat.
salat qasar. Nah, sebagian besar sahabat memandang bahwa ketika dalam perjalanan itu salatnya wajib hanya 2 rakaat, yakni qasar. Tidak boleh sempurna. Thumma aqbala wa aqbalna ma'ahu hatta jaa rihluh. Kemudian aku menghadap dan kami juga menghadap bersamanya sampai datang rombongannya. Wa jalasa wa jalasna ma'ah, dan beliau Ibnu Umar duduk dan kami pun duduk bersama Ibnu Umar. Fahanat minhu iltifatuhu nahwa haitsu shalla. Kemudian Ibnu Umar melihat ke tempat di mana beliau tadi salat, datang rombongan yang sebelumnya bersama Ibnu Umar, kemudian ada manusia-manusia yang salat setelah salat zuhur langsung. Faqala ma yasna'u haula, maka Ibnu Umar menyatakan, apa yang dilakukan oleh mereka ini? Maksudnya sudah salat qasar 2 rakaat. Ibnu Umar dan saudaranya Asim siap-siap ke kendaraan, ke onta untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi Ibnu Umar melihat rombongan yang lain setelah salat 2 rakaat qasar tadi bergegas untuk salat apa? Rawatib ba'diyah. Faqala ma yasna'u haula, kenapa demikian? Qultu yusabbihun, maka Asim berkata, wahai saudaraku, mereka salat sunnah ba'diyah. Qala law kuntu musabbihan atmamtu salati, sesungguhnya kalau aku salat ba'diyah maka aku tidak akan salat 2 rakaat zuhur tadi, pasti aku akan salat zuhur berapa? 4. Maksudnya adalah salat fardu saja diringkas menjadi 2. Ngapain lagi ditambah salat sunnah? Salat fardu saja diringankan dan tidak perlu lagi ditambah dengan salat sunnah. Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ini sahib Rasulullah SAW. Aku, kata Abdullah bin Umar, beberapa kali, ya, sering dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW, dan aku lihat Rasulullah SAW tidak pernah salat sunnah dalam perjalanan kecuali hanya rakaataini, kecuali beliau hanya 2 rakaat untuk salat yang 4, yakni salat zuhurnya 2 rakaat, kemudian salat asar dan zuhurnya, isyanya 2 rakaat maksudnya. Dan aku juga demikian bersama Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, mereka tidak pernah menambah yang 4 tadi kecuali dijadikan 2. Dan sungguh pada Rasulullah SAW itu ada contoh tauladan yang baik. Amma sunnatul fajri wal witru fala tutrak illa fil hadari wala fis safar. Adapun 2 sunnah, yakni qabliyah subuh dan 3 rakaat witir, maka tidak ditinggalkan baik ketika mukim maupun sedang dalam perjalanan. Dan juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu tentang sunnah fajar, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, lam yakun yada'ahuma abada. Rasulullah seumur hidup beliau tidak pernah meninggalkan sekalipun qabliyah subuh dan salat witir. Nah, baik salat witir mafhumnya adalah 3 rakaat, baik itu digandeng dengan salat-salat sebelumnya. Sebab Rasulullah SAW terkadang salat malam juga disebut dengan salat witir. Ada makna khas, umum, khusus, yakni sebagai penutup salat malam. Ada makna am, kadang-kadang salat malam secara umum juga disebut dengan salat witir. Nah, katakanlah misalkan Rasulullah SAW pernah witir 9 rakaat, kemudian 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat, seperti itu. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan.
khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Nah, sedikit kembali kita lanjutkan. Qala al-Imamu Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyatakan di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, kitab yang sangat bermanfaat, kitab Zadul Ma'ad ini kebetulan saya ada jadwal di subuh Ahad di Jabal Su'ada membacakan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini adalah kitab yang sangat tebal, berjilid-jilid, dan beliau tulis kurang lebih dalam waktu 2 pekan, atau sebagian menyebutkan 1 bulan, ketika beliau melakukan perjalanan haji ke Mekah. Beliau menulis kitab dalam kondisi tanpa ada referensi apapun. Beliau tulis ketika onta sedang berjalan sambil nulis dalam perjalanan haji. Kemudian pulang lagi. Kemudian jadi kitab seperti ini. Masya Allah. Ya kan? Luar biasa. Dan itu enggak pakai referensi apapun. Semua ayat, hadis, nukilan dari sahabat tabi'in, dari ulama-ulama sebelum beliau, semuanya berdasarkan apa ikhwan? Hafalan. Ini kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, kitab tentang sejarah, khususnya di dalam petunjuk Rasulullah SAW pada ibadah-ibadah yang beliau lakukan. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menyatakan, wa kana ta'ahuduhu wa muhafadhatuhu ala sunnatil fajri asyaddu min jami'in nawafili, dan penjagaan Rasulullah SAW dan perhatian beliau untuk 2 salat sunnah ini itu melebihi semua salat sunnah yang lain. Walam yakun yada'aha hiya wal witra safwan wala hadwa. Beliau tidak pernah meninggalkan 1 kali pun salat witir dan salat qabliyah subuh. Walam yunqal anhu anna Rasulullah SAW shalla sunnatan ratibatan ghairahuma, dan Rasulullah SAW tidak pernah diriwayatkan beliau salat sunnah apapun, rawatib maksudnya, dalam perjalanan kecuali qabliyah subuh dan salat witir. Adapun salat sunnah mutlak yang lainnya yang mempunyai sebab, ya, yang mempunyai sebab semacam salat duha atau salat malam di malam hari, begitu juga salat mutlak, misalkan tahiyatul masjid, atau misalkan yang lain-lainnya, duha, salat malam, salat sunnah wudu, tahiyatul masjid, atau yang semacamnya yang mempunyai sebab atau mutlak, maka yang demikian tetap disunnahkan baik dalam safar maupun sedang mukim. Yang tidak disyaratkan ketika safar itu adalah apa tadi? Rawatib qabliyah dan ba'diyah, kecuali qabliyah subuh, kecuali qabliyah subuh. Naam. Demikian ikhwan kajian kita kali ini. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan nanti oleh Ustaz Muflih hafizahullah tentang salat witir. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Silakan. Iya, nah. Kita belum qabliyah subuh, kemudian 1-2 menit, maka kita sempatkan. Ya, tafadhol. Tadi qabliyah subuh sangat ditekankan, 1-2 menit lumayan. Apalagi sholat sunnah subuh ringkas, ringan, cepat. Ya, insya Allah masih sempat. Ya kan?
Yang penting tumanah tetap, kemudian lewat rakaat kedua sudah ruku atau sujud rakaat kedua aman, gitu kan? Menurut sebagian para ulama tadi sempurnakan, kemudian langsung gabung salat subuh. Seperti itu. Walaupun ada juga tadi pendapat yang lebih tegas, qamat kumandang stop langsung. Ya. Nah, dan ini menunjukkan ikhwan, untuk qabliyah subuh itu harus lebih panjang rentang waktunya. Harus lebih panjang. Katakanlah umumnya sebagai contoh misalkan 10 menit, maka ya untuk qabliyah subuh katakanlah 15 menit tidak masalah. Sebagian masjid bahkan hanya cuma 5 menit qabliyah subuh. Ya, maksudnya rentang adzan dan qamat subuh. Kadang-kadang kebalik-balik, maghribnya 10 menit, subuhnya jadi 5 menit. Ya, harusnya ya yang lain katakanlah 10 menit, untuk subuh tidak masalah 15 menit atau 20 menit, sekalian gak masalah. Nah, apalagi yang mandi junub dulu ya kawan, ya kan? Itu kasihan, gak sempat tuh qabliyah subuh. Ya, belum yang buang hajat atau misalkan yang sikat gigi dulu, mandi junub lagi, kemudian gak sempat datang-datang sudah masbuk atau selesai salat subuh, kan kasihan. Apalagi sebagian masjid qamatnya tidak pakai mic misalnya. Pas datang, waduh, subuh sudah selesai. Nah, jadi kita harus kenali masjid samping rumah kita. Ini kira-kira berapa menit ya kan? Sehingga bisa setting jalannya bagaimana. Ya, dulu saya pernah tinggal di satu tempat di Balikpapan. Ketika adzan, kemudian langsung qabliyah, jalan kaki ke masjid sudah mulai sholat. Ya, terlambat sedikit langsung masbuk. Ya, kebetulan beliau qamatnya cepat. Habis adzan beliau salat sunnah, beliau nggak mau tahu, mau ada yang sholat, mau yang belum sempat di rumah jalan kaki, setelah itu langsung qamat, kan kasihan. Ya, kita berarti harus lihat masjid lain lagi. Kadang-kadang masjid ini nggak sempat, ternyata kita belok sedikit, masjid lain masih belum qamat. Ya, itu bisa dilakukan. Nah, ada yang lain silakan. Ya. Sholat witir dengan waktu subuh, takut waktu masuk subuh, witirnya cuma 1 rakaat begitu mas? Langsung 1 rakaat. Sebagian para ulama tidak membolehkan. Jadi sholat witir itu 3 rakaat, baik langsung 3, tentu saja tanpa tasyahud, tidak boleh seperti sholat maghrib, atau misalkan 2, kemudian 1. Dan dibolehkan sholat witir 1 sebagai penutup daripada sholat malam. Jadi enggak ujuk-ujuk langsung sholat 1 rakaat. Insya Allah ini lebih hati-hati Pak. Ya. Memang para ulama menyatakan minimal sholat witir adalah 1 rakaat. Tetapi yang dimaksud 1 rakaat itu, kalau kita mau lebih hati-hati, itu adalah khatim, penutup dari sholat malam. Berdasarkan hadis, jikalau engkau takut masuk subuh, maka tutuplah dengan 1 rakaat. Bahasa hadisnya begitu. Jadi enggak langsung sempatkan 1 rakaat. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau salat witirnya sebelum tidur. Salat dulu 3 rakaat. Habis itu salat malam. Adapun Umar bin Khattab, beliau salat witirnya sesudah salat malam sebagai penutup. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah. Dan dalam salat witir ini sunnah kunut. Jadi yang disunahkan kunut, dan hadis Hasan bin Ali, Allahumma hdini fi man hadait, itu adalah untuk kunut dalam salat witir. Dan kunut dalam salat witir ini sunnah.
Kecuali bahwa sebagian sahabat menjadikan sepanjang tahun pakai kunut. Ketika Ramadan mereka tinggalkan kunut. Ketika tengah Ramadan kunut lagi. Yang tidak diperbolehkan adalah rutin selalu kunut sepanjang tahun rutin. Yang sunnah adalah kadang-kadang kunut dan kunut lebih sering daripada tidak pakai kunut. Dan keanehan dan termasuk salah paham ketika salat witir dilakukan tanpa kunut terus-menerus. Jadi kalau Ramadan, saya kadang bingung juga, ini kok salat witirnya 1 bulan gak ada yang pakai kunut. Kemudian dikenal dengan masjid sunnah misalnya, enggak. Maksudnya salat witir itu sesekali pakai kunut atau sering pakai kunut. Teknisnya kalau Ramadan ada yang ya sesekali kunut, sesekali enggak. Ada juga sebagian para sahabat itu libur dulu kunutnya, baru kemudian tengah Ramadan kunut lagi. Demikian juga di luar bulan Ramadan. Jadi kunut ini enggak bid'ah. Sebagian orang mungkin karena image-nya kunut ini untuk subuh kan bid'ah. Akhirnya ada semacam keengganan, sungkan. Wah, salat witir kita enggak usah kunut, nanti dianggap sama dengan yang seperti itu gitu ya. Untuk subuh jelas hadisnya lemah. Ya, itu adalah nazilah. Ketika Rasulullah SAW beliau salat nazilah, kunut nazilah untuk maghrib dan subuh selama 1 bulan. Kemudian beliau tinggalkan tambahan hadis kecuali subuh, maka itu adalah tambahan yang kata para ulama adalah lemah. Nah, jadi demikian. Jadi ketika Ramadan enggak masalah pakai kunut. Dan ketika kunut witir beda kata para ulama dengan kunut nazilah. Kunut witir maka sebelum ruku' dan kunut nazilah maka sesudah ruku'. Itu yang lebih kuat insyaallah. Dengan kalimat Allahumma hdini fiman hadait. Demikian ikhwan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.